bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Aku suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, beberapa waktu yang lalu itu saya ditelepon oleh seorang teman ya, umat di daerah rumahnya di ujung ini, Pangkalan AL, Kompleks Angkatan Laut. "Romo, terima kasih Romo untuk doa-doanya." Loh, kapan aku doakan ya gitu. "Saya terima kasih banyak Romo karena Natal tahun ini kami bisa berkumpul lengkap." "Maksudnya Ibu?" Saya bilang, "Suami saya tidak tugas di luar, jadi suami saya tidak berlayar loh. Kami bisa merayakan Natal itu dengan keluarga yang utuh." Jadi nadanya itu gembira sekali. Ya. Lalu persiapannya, banyak persiapannya ya, sekarang ini siap-siap ini. Jadi nada-nada dia cerita itu menunjukkan nada kegembiraan ini. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya kira yang disuarakan di minggu ketiga, Minggu Joia, Minggu Kegembiraan itu adalah minggu sukacita dan gembira karena mau menyongsong dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus, merayakan kelahiran Tuhan kita itu ya. Allah yang lahir ke dunia, dan kita kurang 2 minggu ini, bahkan mungkin seminggu lebih dikit ya, kita itu diajak untuk mempersiapkan diri, bukan dengan ketakutan, dengan kecemasan, tapi dengan kegembiraan. Dan yang kita nantikan ini kalibernya lebih daripada Nabi. Seperti dalam bacaan Injil kita dengarkan, Injil Yohanes menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis ya, menyatakan yang datang ini adalah Mesias, yang datang itu adalah Nabi yang akan datang. Digambarkan apakah engkau Mesias? Enggak, tapi ada yang datang ini, yang hadir yang tidak engkau kenal gitu ya. Jadi itu mau mewartakan harusnya orang Yahudi yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis itu sadar betul bahwa di antara mereka ini ada yang melebihi Yohanes Pembaptis. Dan itu yang harusnya kemudian mereka merasa diteguhkan dan dikuatkan. Sehingga tidak perlu lagi sebenarnya
kemudian bertanya-tanya kepada Yohanes Pembaptis dan menyelidiki Yohanes Pembaptis, karena harusnya diangkat lebih tinggi lagi untuk melihat bahwa ada yang datang, yang sudah datang dan lebih daripada aku. Itu Yohanes Pembaptis mau menyatakan begitu. Sehingga memang kita bisa melihat bahwa bagaimana menggambarkan misteri kehadiran Tuhan di dunia ini. Yang paling jelas bagi kita adalah peristiwa Natal yang akan kita sambut itu. Menyongsong Allah yang menjadi manusia. Itu makanya pewartaan bacaan pertama dari kitab Yesaya sangat luar biasa, digambarkan bahwa ada kegembiraan bersorak-sorai seluruh bumi. Orang-orang tawanan dibebaskan, yang menderita akan disembuhkan, yang timpang akan dipulihkan dan sebagainya. Sebuah warta kegembiraan gitu. Dan itu yang harusnya kita miliki ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita diajak dalam minggu ketiga itu kegembiraannya sifatnya kegembiraan rohani yang mengatasi kejasmanian kita. Suatu kegembiraan yang mendasar sekali bahwa kita itu diajak untuk menyambut Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang diberikan kepada Anda dan saya. Sebuah kegembiraan yang luar biasa itu. Dan itu yang kemudian menguatkan, meneguhkan kembali situasi kehidupan kita yang mungkin saat-saat ini itu dalam kondisi yang tidak stabil, kondisi kita yang berat. Mungkin kita terpuruk dengan situasi-situasi saat ini ya. Akhir tahun hitung-hitungan itu kok ya berat aja, ini enggak terlalu untung, enggak terlalu rugi. Akhir tahun ini kok madesu dan sebagainya gitu ya. Kita diajak untuk melihat sebenarnya kita bersama memiliki pengharapan yang luar biasa karena kehidupan kita itu dijamin oleh Tuhan. Dan Dia bahkan mau menjadi manusia. Dan ini nadanya optimis, ya. Nada optimis yang sungguh bahwa hal-hal yang mungkin sekarang itu tidak karu-karuan, situasi-situasi yang mungkin tidak bisa Anda kuasai, hal-hal yang membuat kita mungkin sekarang ini merasa terpuruk dengan situasi yang mungkin tidak jelas dan sebagainya, kita diajak untuk melihat tidak, di situ Tuhan hadir, Tuhan mau hadir, Dia mau datang, Dia mau untuk mendampingi kehidupan kita. Dan itu lalu nadanya yang diwartakan adalah optimisme hidup ini. Optimisme ini lalu memang membuat kita secara rohani akan terangkat. Ya. Tidak lagi hanya melihat situasi kita di dalam mungkin kubangan lumpur atau situasi yang berat. Tapi kita mengangkat, oh iya saya bukan berjuang sendiri, saya memiliki penyelamat itu. Nah Bapak saudara-saudari yang terkasih, maka digambarkan kalau orang optimis itu ya, itu lalu memang menyehatkan. Orang yang optimis itu disukai. Kita bisa melihat orang yang memiliki optimisme, apalagi merasakan kegembiraan secara rohani, itu lalu memang cara pandangnya itu berbeda dengan orang yang hanya melihat situasi dunia ini menurut kacamata dirinya atau hal-hal yang mungkin negatif. Apalagi kita mau menyongsong tahun politik ini. Ya, ramalan-ramalannya sudah banyak macam-macam. Cenderung ramalannya itu buruk. Wah nanti tahun politik awal tahun akan terjadi begini, akan terjadi begini, terjadi kerusuhan, terjadi situasi chaos dan sebagainya. Kita itu rasanya mau mengakhiri tahun ini itu dengan memasuki tahun politik itu jadi kayak ditakut-takuti betul, dan kita merasa cemas siapa ya nanti ya, aduh terjadi apa ya dalam kondisi masyarakat kita, bagaimana ya kalau pemimpinnya ini, bagaimana kalau pemimpinnya itu ya. Di satu sisi ya, sehingga lalu dalam suasana kehidupan itu pembicaraan kita juga situasinya tidak optimis ya. Kalau yang satu memilih ini kita ngomong jeleknya, kalau yang satu memilih ini wah nanti negara kita akan begini, kalau yang satu jelek semua. Rasa hidup mau ke depan bersama sebagai bangsa dan sebagai umat Katolik itu rasanya berat gitu. Nah ini Minggu Joya ini mengajak kita untuk kita memiliki Sang Penyelamat. Mari kita song-song Dia. Kita memiliki Sang Penebus. Kita memiliki Allah yang menjadi manusia yang harus kita rayakan, dan rahmat-Nya itu yang sungguh akan meneguhkan perjuangan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
Tantangan milenial kita ini apa sebenarnya kalau dalam semangat optimisme dalam hidup ini ya. Kita bisa melihat Indonesia ini, bangsa ini, masyarakat kita ini terkenal itu kepo ya. Nomor 1 di Indonesia dunia juara kepo. Lalu juara komentar miring atau komentar negatif. Dari sekian kalau Anda lihat di TikTok, di YouTube, di medsos macam-macam, ya baru ketahuan karakter orang Indonesia itu, saya ngomong apik sidik, saya ngomong elek-elek bunganya. Kadang-kadang gak nyambung. Pokoknya ngomong elek. Dan ini yang ternyata kita melihat itu kehidupan kita, masyarakat kita itu. Tidak optimis dan tidak mendukung kalau orang berhasil, kalau ada sesuatu yang baik. Ada yang komentari positif, tapi yang komentari negatif itu nggak karu-karuan banyak. Kita berkubang dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sehingga menanamkan rasa optimis itu tidak otomatis, nggak muncul begitu saja ternyata. Ya, kita cenderung malah mudah untuk baca, ngomentari, lihat hal-hal yang negatif itu yang menjadi viral. Hal-hal yang membuat yang kelihatan sarkasme, mengkritik, ngomong gak enak itu menjadi viral. Dan itu yang kemudian kita baca, kita lihat dan kita tanggapi. Apa yang terjadi ya? Semangat optimisme itu jadi hilang. Sehingga kita lalu saja hidup itu selalu dalam kecemasan dan ketakutan karena pesimisme itu. Situasi bukan kesalahan Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan kesalahan kaum muda kita. Memang ini zaman ini begitu. Dan kita di masa Advent ketiga ini diajak untuk menyadari, untuk sadar dalam kondisi kita tidak hanyut, tapi kita merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari itu semua, yaitu Tuhanku yang hadir, Tuhanku yang ada, Tuhanku yang menyertai perjuangan umatnya. Gitu. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kalau dalam kehidupan Anda sehari-hari, ya, Anda lebih suka ngejak dolan, kuliner, ngobrol, ngopi, ya. Itu dengan teman yang optimis atau dengan teman yang pesimis. Pasti senang ngobrol itu dengan teman-teman yang optimis sebenarnya. Enak nek ngobrol sampai dhek iku. Diajak ngomong ku enak itu. Soalnya ngomongnya apik-apik nyenengno. Tapi nek diajak kuliner, pergi jalan, ngopi dan sebagainya ngobrol. Kalau ngajak yang satu tuh males aku. Guru ngopo-opo ngomong kopi ini gak enak. Oh, itu nggone gak enak. Apa-apa ngomong gak enak. Cangkemmu ya gak enak. Ya karena itu kita lalu negatif terus. Apa-apanya jadi ndak enak gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih ini. Kita diajak untuk bangkit, untuk merasakan betul bahwa kita ini ayo bergembira. Optimis, Anda dan saya itu memiliki Allah yang sungguh-sungguh membawa keadilan rahmat. Makanya bacaan kedua itu menjadi permenungan yang luar biasa bagi kita semua itu ya. Digambarkan saudara-saudara bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Ini refleksi dari Rasul Paulus untuk dikuatkan meneguhkan jemaat di Tesalonika. Dan juga diberikan kepada kita semua yang sedang berjuang di zaman ini. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin di penghujung tahun, mau Natal, Anda merasakan kok makin kelam dalam hidup Anda. Dalam bisnis Anda, dalam kehidupan keluarga Anda. Kok Anda juga merasakan situasi yang membuat pesimis, kurang berani optimis, dan bertanya Tuhan kok ada di mana? Minggu Joya menyentuh, memanggil Anda kembali untuk bersenantiasa bersukacita dalam kondisi apapun, karena Tuhan yang akan kita sambut adalah Raja kebenaran, Raja damai yang memberikan sesuatu yang di luar, hal yang mungkin tidak Anda pikirkan dan tidak Anda perkirakan. Minggu ini mari kita buka hati kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi kita mohon rahmat optimisme, rahmat yang sungguh-sungguh ilahi dari Tuhan untuk menyemangati hidup kita, perjuangan kita, menyemangati keluarga kita, usaha-usaha kita saat ini,
juga kita doakan kondisi hidup masyarakat kita. Semoga kita bersukacita di dalam kehidupan ilahi Tuhan dan kita memperoleh rahmat berlimpah. Berkat Tuhan menyertai kita semua.